Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibu Indonesia, apa kabar? Sore hari ini saya Ayu dari tim Asik akan ngobrol-ngobrol santai gitu ya, dengan teman-teman semua, dengan ibu-ibu semua, dengan tema perdana kita yaitu ibu pintar atau ibu pembelajar ya. Nah, oke. Tapi sebelum saya menyapa teman-teman dulu, saya akan menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Duduk paling depan ada Mak Ica dengan Ayas Edu Toys. Hai Mak Ica, sehat-sehat ya Mak Ica ya. Kemudian ada umanya Sabita. Halo Sabita, lagi nyimak ya. Ada Mak Riris. Oh, suaranya kecil ya? Oke. Cek sound dulu, cek sound. Gimana? Suaranya udah oke? Oke. Kalau suaranya udah oke belum, Mak? Cek sound dulu. Oke ya. Lanjut di ngobrol-ngobrol sore kali ini gitu ya. Kadang sering kali kita mendapatkan stigma gitu dari masyarakat. Meskipun nggak semuanya stigma itu negatif gitu ya, dan nggak semuanya orang itu ngejudge apa yang kita pilih gitu. Namun seringkali pintar itu identik dengan gelar akademis gitu ya. Kemudian ibu bekerja atau ketika ibu bekerja kemudian nanti ada stigma-stigma lain kayak gitu. Nah, padahal sebetulnya menjadi ibu adalah orang yang selalu bekerja, malah kalau jadi ibu itu 24 jam dalam 7 hari, nggak pernah ada liburnya, nggak pernah ada cutinya gitu. Nah, di sini saya dan narasumber sore kali ini akan membahas jadi ibu pintar atau jadi ibu pembelajar gitu. Nah, seringkali kita dianggap gini, ih ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu kan, toh nantinya ketika sekolah tinggi ketika jadi ibu balik lagi sumur, dapur, kasur gitu ya. Padahal dari ketiga hal itu kita bisa menjadi produktif ya kan. Dari sumur kita bisa buka usaha laundry, kemudian dari dapur kita bisa usaha catering ya kan. Kemudian kita juga bisa menyajikan makanan yang sehat, yang lezat dan bergizi untuk anak dan suami. Nah, kemudian kalau misalnya dari kasur tuh kita ngapain? Kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dengan bedtime, cerita gitu ya kan, storytelling gitu. Nah, sebenarnya banyak banget yang bisa dilakukan oleh kita nih sebagai perempuan gitu. Dan perempuan itu apa sih? Kayaknya ngomongin perempuan itu nggak ada habisnya gitu, gibahin perempuan ya, karena perempuan itu ibaratnya bunga gitu. Nah, gimana bunganya? Semakin hari semakin mekar, bukan semakin hari bukan semakin layu. Malah ada yang ketika sebelum menikah itu berbinar-binar gitu ya kan, karirnya bagus, pendidikannya cemerlang gitu. Tapi ketika menikah ya udah di rumah aja stuck gitu, jadi ibu gitu. Padahal kan nggak kayak gitu gitu ya kan. Padahal jadi ibu adalah pembelajar sepanjang hayat gitu. Ketika jadi istri, baru pertama kali jadi ibu nih ya, pertama kali nikah jadi istri, gimana caranya kita berkomunikasi dengan suami biar selalu klop gitu kan, biar sejalan, biar sevisi, biar semisi gitu. Bagaimana nanti bahtera kita mau dibawa kemana gitu. Kemudian ketika hamil, gimana sih nih biar kehamilan ini bukan menjadi beban, tapi memang kehamilan ini adalah rahmat yang harus kita syukuri, bahwa kita masih diberikan rasanya ngidam, kita masih diberikan rasanya mules mau lahiran gitu ya, bawa perut 9 bulan gitu. Sebetulnya seperti itu, dan itu banyak caranya untuk kita mempelajari hal tersebut. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita panggilkan narasumber kita kali ini, yaitu umanya Sabita. Silakan Uma. Nah, sambil nungguin Uma nih masuk, sambil nunggu Uma masuk ke ruangan, perlu saya kasih bocoran dulu ya, siapa sih umanya Sabita nih? Jadi umanya Sabita ini atau yang lebih aktif, hai maaf, kok kita sama ya, hijau-hijau gitu ya. Hai, Assalamualaikum semuanya.
Suaraku jelas ya? Jelas banget banget. Kita Kita kompakan nggak soalnya? hijau-hijau. Iya, nggak itu ya, nggak janjian hijau-hijau. Iya gitu. Oke, nah aku lagi mau kenalin nih Ma ke teman-teman. Maafat ini siapa sih gitu ya kan? Nah, jadi teman-teman bocoran dulu ya sedikit ya Mak. Maafat ini ibunya Sabita atau umahnya Sabita. Beliau sedang menempuh pendidikan, bukan pendidikan sih ya, akademis ya Mak ya di di kampus Ibu Pembaharu, eh, kelas Bunda Saliha Institut Ibu Profesional gitu. Nah, umahnya Sabita ini juga inisiator dari Ibu Asik, karena jadi ibu ya diasikin aja ya kan. Oke. Oke Uma, lanjut nih Uma ya, kita udah kenalan kan sama Uma. Nah, Uma nih kan dulu S2-nya sempet ke luar negeri ya Uma ya. Iya, iya. Duh, enak banget kayaknya gitu kan. Kayaknya apa namanya? Pasti siapa sih yang nggak bangga ya kan, orang tua gitu. Kemudian bisa ke luar negeri gitu dengan pendidikan yang tinggi gitu kan. Terus pernah nggak sih Uma dapat kejulitan netizen gitu dengan akhirnya memilih untuk merajut mimpi yang lain di ranah yang lain yang pastinya sesuai dengan passion Uma. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah banget sih, kayak apa namanya, identiknya kan kalau sekolah tuh buat apa, biasanya kan untuk dapat gelar buat apa, buat dapat kerjaan gitu kan ya. Dan apa namanya, udah jauh-jauh kuliah luar negeri, kenapa nggak dipakai gitu. Terus apa namanya, atau sayang banget ijazahnya cuma di rumah aja gitu kan ya, juga pernah dapet kayak gitu. Atau Mak Fatim kan apa namanya, dulu itu sayang banget di rumah doang gitu Pak, di rumah doang gitu kan. doang. Jadi apa namanya, sering juga dapet seperti itu ya, selentingan tapi kita apa namanya, coba disikapin positif aja. Terus memang sebenarnya harus ada yang dibenahi sih. Bener nggak sih kalau di rumah doang gitu, kita seorang ibu itu di rumah doang dengan segala kerjaan domestiknya yang nggak bisa, habis itu nggak dianggap kerja gitu. Nah itu sebenarnya harus diluruskan juga, karena kalau di frame-nya ibu profesional kan semua ibu itu bekerja ya, cuman beda ranahnya ya, ranah publik, ranah domestik gitu, Ayu. Jadi apa namanya, kayaknya semua pertanyaan netizen itu pasti nggak ada ujungnya deh. Bener banget, itu kejadian banget sama aku waktu memutuskan untuk kuliah lagi gitu kan. Jangan kuliah tinggi-tinggi gitu, nanti nggak ada yang mau loh gitu. Bener. Ya ampun, padahal kan niat dan tujuan kita sekolah tinggi ya memang kita masih ada rasa ingin belajar gitu kan. Kita masih pengen belajar gitu. Semangat kita masih tinggi gitu. Malah ketika akhirnya aku memutuskan untuk mengejar mimpi yang lain di ranah yang lain, ada yang bilang gini, nanti kalau suami meninggal duluan gimana kalau kamu gak kerja? Aduh ya Allah Mah. Iya, padahal rezeki bukan di tangan suami juga kan ya, kita masing-masing udah punya rezeki. Bahkan bisa jadi yang nggak kerja rezekinya lebih banyak daripada yang dibilang di rumah aja gitu kan. Kita nggak tahu nih saldo rekeningnya kan. Betul, bukan ngepet ya. Iya gitu, jadi apa namanya, beneran kalau sekarang ya perempuan dan pendidikan, kita ngelihat pendidikan itu kayaknya diakses mudah, tapi di sisi lain banyak juga perempuan yang akses pendidikannya juga apa namanya, terbatas gitu. Bahkan datanya UNICEF tuh menyebutkan perempuan itu 4 kali lebih rentan untuk putus sekolah dibanding laki-laki. Jadi zaman sekarang di zaman milenial kayak gini gitu, ibaratnya kemungkinan untuk mendapatkan keterbatasan pendidikan perempuan tuh justru juga masih ada gap yang besar gitu. Itu pendidikan formal. Nah, apalagi kalau justru ketika di rumah aja, yang katanya di rumah aja, atau kita sudah selesai sekolah formal terus merasa ya udah selesai pendidikannya. Nah, itu apa namanya, sayang banget gitu, karena
dunia ini masih mengalami masalah pendidikan pada perempuan itu masih kurang gitu Mak Ayu. Iya, Masih betul, ada Mak. gap. Masih ada gap ya, jadi masih ada stigma-stigma yang kadang perempuannya mau sekolah tinggi, kemudian tadi dipatahkan dengan stigma-stigma tadi ya. Padahal kan sebenarnya ibu adalah madrasah pertamanya anak ya. Bagaimana anak itu terdidik ya tergantung dari ibunya. Ya misalnya nggak sempat menempuh pendidikan formal, setidaknya kalau ibunya terdidik dan ibunya paham dengan pendidikan, pasti anaknya juga akan terdidik gitu ya, Mak. Tuh, jadi kalau kita Muslim, kita bisa cek di surat Al-Hujurat gitu ya. Itu kan ada disebutkan ayatnya kesetaraan gitu. Kalau kita ngomong pendidikan itu hak semua orang, maksudnya khususnya di sini perempuan, kita ibu-ibu juga punya hak untuk dapat pendidikan gitu kan, pengetahuan atau ilmu. Nah, ternyata sama Allah tuh dikatakan sejajar tuh derajatnya antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kita juga punya kesempatan yang sama sebenarnya mencari ilmu gitu, nggak dibatasin karena gue udah jadi ibu, atau karena gue udah cukup punya ijazah jadi udah deh selesai gitu, nggak gitu juga sebenarnya. Dan apa namanya kalau di Quran kan orang yang berilmu gitu kan, apalagi ibu yang tadi Mak Ayu bilang madrasah gitu ya, seorang madrasah pertama. Nah itu orang-orang yang berilmu dikatakan punya satu tingkat derajat, ditinggikan derajatnya sama Allah gitu kan. Jadi subhanallah banget gitu kalau niatnya dari awal aja udah baik gitu kan untuk tadi kemajuan. Nah di sini menariknya lagi banyak data dunia yang mengatakan bahwa kalau perempuan ibu pendidikannya baik, bukan cuman formal ya, maksudnya gelar ijazah, tapi juga pendidikan pengetahuan dan wawasannya luas, itu nggak cuman mengangkat secara ekonomi misalnya tadi kan, kalau ujung-ujungnya kerjaan gitu kan, tapi ternyata banyak banget manfaatnya. Misalnya dia bisa mengangkat pendidikan anak lebih baik ke depannya seperti yang Mayu bilang. Kemudian dari segi kesehatan itu akan mengurangi yang namanya kemungkinan risiko kesehatan gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau ibu yang berpengetahuan atau berpendidikan yang lebih baik itu dia lebih menjaga kesehatannya. Kalau hamil pun dia lebih menjaga kandungannya. Ibaratnya masih ingat kan Mam, misalnya kalau hamil tuh kita, kalau orang ada sesuatu jatuh yang kita lindungi itu kan kepala kita ya, takut terbentur gitu. Tapi kalau orang hamil, ibu hamil itu kan yang kita lindungin malah perut gitu, Masya Allah gitu. Jadi peran ibu sebagai madrasah gitu, dan mengangkat banyak hal lagi gitu selain tadi masalah ekonomi, pendidikan keluarga, kemudian tadi masalah kesetaraan gender ya, artinya kita punya hak yang sama ya untuk belajar dan meneruskan belajar hidup ya, belajar di universitas kehidupan gitu Mayu. Yeah. Itu yang lebih real ya, universitas kehidupan yang nggak pakai IPK, yang langsung diajarkan ya, Ma, betul. Ujiannya setiap hari, nggak ada kebetan. Gitu. Tanya nggak, kok di rumah doang, rumahnya berantakan ya kan? Iya. Terus kita pakai rumus real, ting ya, langsung rumah. Langsung rumah itu ya bersih lagi. Gitu. Karena kalau udah di rumah biasanya ibu tuh jadi tangan 1000 gitu, sambil mandiin anak, sambil masak air, atau anak lagi mandi sambil nyuci piring, anaknya mandi sambil nyapu dan sebagainya. Jadi ibu tuh udah tangan 1000 gitu ya. Iya, betul. Aduh, seru banget kita ngomongin perempuan, emang gak ada habisnya ya Mak. Perempuan itu emang enak banget sih ya diomongin ya, dari A sampai Z kayaknya tuh gak ada habisnya gitu topiknya ya untuk digibahin ya kan. Oke, aku lanjut ya Mak. Nah, Mak Fatim ini akhirnya apa sih yang memotivasi untuk ya udah berkarya dan merajut mimpi yang lain di ranah yang lain gitu? Apa sih Mak motivasinya Mak untuk akhirnya memutuskan itu gitu? Motivasi terbesarnya udah pasti tadi pengen jadi madrasah pertama dan utama buat anak gitu. Jadi
pingin jadi ibu peradaban, dan peradaban itu dimulainya dari rumah gitu kan. Masya Allah gitu kalau ngelihat bagaimana para ibu di luar sana gitu kan, ataupun teladan-teladan kita gitu kan, banyak yang sebenarnya kita tuh sibuk di rumah aja nggak ada apa-apanya dibanding dengan hasil yang teladan-teladan kita perlihatkan gitu, kayak Siti Hajar, kemudian ibu-ibu produktif lainnya gitu. Jadi benar-benar niatnya adalah ingin menjadikan dari rumah itu kita menghasilkan karyanya ini berupa apa? Berupa anak-anak kita yang soleh gitu. Mudah-mudahan sih bisa gitu kita berjuang ke sana dan dikuatkan langkahnya gitu, Mak. Karena Ya, inget amin. banget, karena kalau pesannya Malala ya, semua perempuan itu, semua anak perempuan di dunia ini tuh punya kesempatan yang sama juga kan untuk dapat pendidikan, dan pendidikan terbaik itu adalah dimulai dari ibu sendiri gitu kan. Nah di sini kita coba belajar, nggak berhenti belajar walaupun udah jadi ibu gitu. Oke, jangan berhenti belajar meskipun sudah jadi ibu. Jadi ibu bukan Betul. halang belajar. Ibu harus tetap belajar gitu ya, Ma ya. Benar ya pepatah Iya. yang mengatakan tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi nggak ada alasan, oh udah jadi ibu ya udah deh di rumah aja, ya udah deh dasteran aja. Justru dengan dasteran kita bisa menikmati transferan ya kan, Ma? Nggak mesti keluar rumah. Wah, itu udah keluar rumusnya saya dari ya kayak jadi seperti juga yang dicontohkan founder ibu profesional ya Bu Septi, dari rumah aja tadi bisa mengubah puluhan ribu wanita yang tadinya merasa di rumah aja itu sebuah keadaan yang insecure gitu. Jadi semua bangga jadi ibu rumah tangga, jadi ibu, jadi peran utamanya gitu kembali ke rumah. Dan yang lagi digaungkan dari sekarang adalah dari rumah untuk dunia. Kita masing-masing bisa berkarya gitu kan dari rumah, dari ujung jari bahkan kalau sekarang ya. Tadi dibilang dari kasur, tahu-tahu transferan datang, tahu-tahu anak bisa baca gitu kan, karena kita bacain buku dan seterusnya. Banyak banget peluang ladang amal kita di rumah aja gitu. Ya, oke, ya benar banget tuh. Kalau Bu Septi selalu bilang rezeki itu pasti, kemuliaan itu harus dicari itu ya, Ma ya. Rumus Nah, ya paling setuju rumus. banget tuh. Betul. Oh, oke, aduh. Nah, Mafat kan akhirnya setelah sudah mantap nih memutuskan untuk berkarya dari rumah. Nah, langkah pertamanya Mafatima tuh apa? Setelah memutuskan dari rumah, langkah pertamanya apa harus belajar parenting dulu atau komunikasi dulu deh sama suami? Langkah pertamanya apa, Mak? Pertama sih kita biasanya kalau mau mulai perjalanan kita harus punya tujuan kan, ibaratnya kita punya tujuan dulu mau kemana nih. Kalau enggak nanti kita bisa lama nggak sampai tujuan karena muter-muter atau ke kanan ke kiri gitu kan ya. Nah kita sebenarnya dari diri sendiri tuh yang lebih penting ini adalah kayak dialog diri sendiri. Sebenarnya mau apa sih? Aku tuh dilahirin di dunia ini gitu kan, diberikan amanah seorang anak misalkan, atau jadi istri seorang bapak X ya. Gitu kan, jadi anaknya orang tua gitu. Itu apa amanah di dunia itu tuh apa gitu. Jadi dengan menanyakan misi besarnya itu, barulah kita komunikasikan, terutama karena udah menikah ya, kita komunikasikan ke pasangan maunya tuh hidup begini nih, mohon dibantu ibaratnya gitu, supaya kita kan butuh partner ya. Kalau perempuan seringnya disebutkan sama pasangan tuh kan subordinat, padahal sebenarnya perempuan itu, ibu itu ya sentrum gitu kan, malah pusatnya gitu. Dan disinilah pentingnya komunikasi gitu. Jadi ya memang komunikasi ke pasangan dulu, kemudian pelan-pelan tadi, termasuk belajar di ibu profesional juga salah satu jalan nih untuk kenal siapa diri kita, terus apa kemampuan kita, apa sebenarnya passion kita. Nah itu salah satu cara juga untuk nggak berhenti belajar gitu. Karena gitu Mayu.
Mm-mm. Bener Mak, jadi pertama mengenali diri dulu ya, dan nggak mudah sih menurut aku mengenali diri, karena biasanya aku pribadi ya, nggak tahu ya kalau yang lain, aku pribadi biasanya lebih mengenal diri aku tuh dengan segala kekurangannya, padahal sebetulnya di balik banyaknya kekurangan banyak juga sebenarnya apa kelebihan-kelebihan yang kita miliki gitu ya kan. Nah Mak Fatima sendiri gimana tuh caranya mengenali, oh iya ternyata bisa nih di sini gitu. Gimana tuh Mak? Pertama sih ke tadi kalau Ma Ayu merasa insecure gitu ya, ngerasa nggak percaya diri. Nah itu juga aku juga pernah ngerasain kayak gitu ya. Dan yang aku pahamin setelahnya adalah bahwa membandingkan itu adalah salah satu penyebab kita merasa insecure, dan comparison itu the enemy of joy gitu. Itu adalah musuhnya dari kebahagiaan gitu. Ketika kita kita udah punya ibaratnya kita punya emas segenggam, terus kita ngelihat sebelah yang punya sebongkah emas, kan jadi ngerasa nggak ada apa-apanya gitu kan, emas yang di tangan, padahal itu juga berharga gitu. Jadi salah satu cara awalnya adalah kita mengurangi insecure itu, nggak membandingkan diri gitu kan, nggak membandingkan diri dengan orang lain, tapi membandingkan diri dengan diri kita sebelumnya gitu. Terus jadi keinget ini Mak Ayu, jadi keinget salah satu buku. Sebenarnya ini buku ini sih, buku yang menjadi panduan untuk bersekolah di rumah alias homeschooling, tapi ini bukunya reflektif banget. The Well Educated Mind itu bagaimana sih pikiran yang terdidik gitu kan ya, ibarat judulnya. Ternyata di sini salah satu di bab awalnya penulisnya itu bercerita dia udah umur 30-an, kemudian mulai sekolah lagi, dia menuntut bangku universitas, terus bikin jurnal, baca buku, pokoknya semua ilmu dia lahap, dan dia menemukan satu hal, ternyata belajar ya, esensi belajar itu adalah ketika self education gitu, dengan kita mendidik diri sendiri gitu kan. Nah kalau tadi Mak Ayu bilang gimana caranya supaya nggak insecure, berarti kan tadi mendidik diri sendiri tuh dengan apa? Salah satunya dengan memberi jeda. Tadi kan kita dialog, sebenarnya Mak Ayu kekuatannya apa, saya kekuatannya apa, kekurangannya apa, dan kita fokus pada kelebihan kita. Jadi kita nanti meminimalisir comparison tadi gitu, membandingkan gitu. Gitu Mak Ayu. Penting banget ya kita untuk self education ya, memberi jeda untuk diri kita sambil berdialog, sebenarnya kita nih maunya apa, sebenarnya tujuan kita tuh kemana gitu ya Mak. Dan jangan lupa mungkin diskusi juga ya Mak sama pasangan ya, kalau karena kita sudah menikah, sudah punya suami, dan nggak mungkin juga jalan sendiri-sendiri. Dan kalau misalnya apa yang kita kayaknya kita tujuannya mau ke sini deh, ternyata menurut suami nggak mesti ke situ gitu. Nah itu kayaknya perlu perlu didiskusikan ya, biar sama-sama enak, biar gitu ya kan. Termasuk kayak ini nih Mak, kayak ibu asik ini, aku selalu cerita ke suami, aku diajak ini nih, gabung ke sini gitu, terus tujuannya untuk ini aku cerita gitu, karena bagi aku pribadi menempatkan suami itu kayak apa ya, selain partner gitu, kemudian aku menempatkan diri sebagai penasihat aku gitu, karena tahu sendirilah perempuan yang pakai perasaan, kayaknya kalau ngeliat di depan itu bagus, kayak aduh pengen dikejar terus gitu ya kan. Tapi kan beda dengan laki-laki yang memang tipe pemikir gitu, yang tipenya lebih hati-hati dibanding perempuan gitu. Jadi bilang stop, gak usah sampai situ. Aku jadi ngerasa ada rem gitu kalau di aku pribadi dengan aku bercerita dengan suami gitu. Nah Mafat gimana tuh dengan suami? Ya berarti tadi komunikasi ya. Aku juga merasa ngobrol sama suami itu bisa sebagai rem, juga sebagai sebenarnya pendorong gitu kan, dari orang yang terdekat yang mengetahui kita selain diri kita juga kan, ibaratnya adalah pasangan gitu. Jadi pasangan nih yang bisa memberi kritik ataupun saran-saran yang membangun kalau kita tadi terlalu
apa ya, kalau tadi Mayu istilahnya pengen ngejar sesuatu gitu kan, nguyuh gitu, nah itu biasanya direm. Terus atau lagi lesu, nah itu disemangatin, itu penting banget sih. Dan apa ya, kalau mengenai apa namanya, dengan pasangan atau dengan diri sendiri, yang penting juga adalah gimana kalau kita self sufficient gitu, artinya kita merasa sudah, ketika kita udah berdialog dengan diri kita sendiri, terus kita merasa cukup, oh iya, saya merasa udah cukup ini nih, oke udah cukup, akhirnya kita bisa nggak banyak belanja gitu, artinya kita nggak banyak terpengaruh oleh luar gitu. Misalnya tadi omongan netizen yang merasa ngapain di rumah aja kayak gitu. Nah, dengan self sufficient itu kita merasa cukup dengan diri kita sendiri, kita tahu apa yang kita mau, tahu apa yang kita ingin kejar. Nah, itu dia yang membuat kita fokus nih nantinya. Kita fokus dengan peran pendidikan kita, peran ketika kita udah terus belajar, jadi ibu pembelajar, peran kita untuk meneruskan tadi hasil pembelajaran kita ke keluarga, ke anak, itu bisa berlanjut gitu. Jadi nggak ngaruh gitu kan ya sama toxic people di samping-samping kita gitu. Gitu, benar, toxic people tuh emang secara nggak langsung ya, bahkan mungkin ya Allah, kita jangan sampai ya kita kayak gitu ya, jangan sampai kita menjadi toxic people untuk orang lain gitu. Nah, Mafat, kan kita nih sudah belajar banyak ya dari ibu profesional gitu ya, bagaimana Bu Septi mencontohkan gitu kiprah beliau dari rumah untuk dunia sekarang gitu, kemudian mengajak kita semua untuk ayo, perempuan itu bangkit, perempuan itu tetap berkarya, jangan karena di rumah aja kita jadinya ya biasa aja, bahkan dari rumah kita harus bisa mengubah dunia, karena perempuan itu adalah tongkatnya peradaban gitu ya, bagaimana seorang ibu bisa mengubah satu generasi gitu. Nah, Mafat punya pengalaman atau pernah baca nggak sih kisah-kisah ibu-ibu di luar negeri yang masih beda ya kulturnya dengan kita gitu, ada nggak sih Mafat yang kayak gitu? Kultur dalam hal apa nih? Dalam hal pendidikan kah atau gimana? Dalam hal pendidikan anak gitu. Kita kalau belajar pendidikan, terutama pendidikan anak, nah itu kan kita lihat pola-pola parentingnya beda ya. Misalkan ada yang ketimuran, itu akan lebih menjaga misalkan adab dan sebagainya macam. Ada juga yang lebih ke baratan yang udah lebih bebas gitu kan, memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan seterusnya. Jadi balik lagi nanti ke value keluarganya, kita mau mendidik seperti apa gitu. Dan kalau tadi dilihat, kita mau mencontoh seseorang atau figur, atau tadi kita mengkiblat dari pola pendidikan di luar gitu ya, pendidikan keluarga atau pendidikan ke diri kita atau pendidikan ke anak, kita juga harus tahu nih kita mengejarnya untuk apa gitu. Kita membatasi atau memfilter dulu supaya yang kita ambil tuh nggak semuanya, sehingga kita pusing sendiri kan kalau banyak contoh gitu ya yang kita ambil, kita kiblatin, kita teropong gitu. Seperti yang Bu Septi bilang, balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan dari diri sendiri gitu. Jadi itulah yang kita harus perjuangkan sebagai ibu gitu, ibu pembelajar terutama. Ketika kita dibilang kok di rumah aja, ya kita tunjukkan di rumah aja kita bisa melakukan sesuatu, atau kok ijazahnya disimpan aja, nah itu kita bisa nunjukin sesuatu. Dan itu pesan Bu Septi itu ya, quote-nya itu adalah salah satu balasan terbaik dari omongan netizen yang kayak gitu. Iya benar, berarti balik lagi ke goals ya, ke goals keluarga, visi misi keluarga. Jadi mau betul. Apapun metodenya tapi tidak sesuai dengan value keluarga, lebih baik nggak usah ya Ma, daripada nanti akhirnya buang-buang waktu, buang-buang energi gitu ya kan. Oke, balik lagi ke mimpi nih Mak. Aduh, kayaknya kita ngomongin mimpi nggak ada habis-habisnya ya. Sebagai ibu boleh dong ya kita bermimpi ya kan, karena mimpi itu gratis. Dan mimpi itu bagi aku afirmasi gitu, afirmasi bagi diri untuk terus bertumbuh gitu ya kan. Nah, Mafat sendiri bagaimana
ketika akhirnya ketika value keluarga sudah disepakati, kemudian ada nggak sih mimpi bersama keluarga tuh apa? Wah, mimpi keluarga sebenarnya banyak ya, maksudnya dan kita juga masih berjuang dengan musuh utama keluarga. Kalau tadi kita atau ada yang musuh utama keluarganya masih tingkatan ekonomi misalnya, atau dalam hal membangun komunikasi. Nah, itu kan masing-masing kita masih terus struggle ya di keluarga masing-masing. Tapi mimpi besarnya mudah-mudahan keluarga yang dari keluarga kecil ini kita bisa membawa lebih banyak manfaat buat sekitar, buat dunia, dan ilmunya bermanfaat dan bisa melahirkan anak-anak yang cinta ilmu gitu pengennya. Termasuk salah satunya adalah dengan membangun Ibu Asik ini, sebuah platform gerakan yang pengennya itu adalah membangunkan ibu yang tadinya kurang pede atau tadinya merasa masih mencari sebenarnya aku tuh ngapain sih, yang merasa masih insecure, yang masih merasa gue tuh nggak cuman remahan rengginang atau remahan biskuit kongguan. Nah, itu mudah-mudahan dengan sebuah platform kecil ini kita selain berbagi juga meningkatkan level diri kita gitu untuk terus belajar tadi gitu. Karena pinginnya tadi ibu-ibu itu menjadi madrasah utama, jadi pendidik dari rumah itu, home education-nya itu akan jalan ketika ibunya terus belajar, ibunya kuat dulu nih, walaupun awalnya mungkin nggak didukung suami atau nggak didukung keluarga atau nggak didukung tetangga, nggak didukung mertua gitu. Kalau ibunya kuat, punya mental pembelajar, punya mental untuk bertumbuh. Nah, itu kan syarat utama bertumbuh itu adalah terus belajar. Nah, itu dia yang kita coba bangun dari Ibu Asik ya. Jadi jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow. Benar. Yuk kita belajar ibu, karena jadi ibu bukan sekedar pintar. Gimana mau pintar kalau kita nggak mau belajar, ya kan? Betul. Jadi memang kita jadi ibu itu harus pintar, tapi jangan lupa kita juga harus belajar gitu ya Maya, untuk terus belajar. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak pernah tahu titik lemahnya kita atau di mana kita harus yang kita kejar gitu kan ya Mak. Kita yang tadinya kurang, ternyata zaman sekarang tuh butuh ilmu komunikasi atau public speaking. Ternyata zaman sekarang perlu nih ibu-ibu melek digital misalnya. Ternyata zaman sekarang mengajarkan Quran ke anak juga bisa lewat digital, Quran digital misalnya, dan segala macamnya. Ketika kita melek ilmu, untuk belajar terus, insya Allah kita bisa mendidik anak kita sesuai dengan perkembangan zaman, insya Allah gitu. Ya, amin. Nah, itu dia, penting banget ya mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang ada perkataan Ali bin Abi Thalib ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Jadi karena sekarang sudah zaman digital, jangan sampai anak-anak kita lepas kontrol dan kita tuh nggak paham gitu apa itu digital. Jangan sampai ada bilang, aduh aku mah ibu gaptek apa tuh, jangan kayak gitu ya Maya. Tapi harusnya kita udah semangat ya, lebih semangat daripada anak-anak kita yang belajar, karena bagaimanapun juga kita adalah guide untuk anak-anak kita gitu ya. Posisinya udah guide nih, bukannya lagi ibu dan anak gitu kan. Karena kalau aku pribadi melihatnya ketika anakku sudah 6 tahun ke atas, wah kayaknya udah nggak bisa nih diomelin gitu kan, udah bisa diajak ngobrol. Ketika adikku mulai SMA, wah bisa nih diomelin. Ya udah, akhirnya kita mau nggak mau kita ajak ngobrol. Paling tidak ngerasa satu tingkat lebih dari dia gitu kan, biar nggak gaptek-gaptek amat, biar juga dia juga nganggap ya kakaknya nggak bisa apa-apa nih, nggak nganggap gitu juga kan ya. Emang PR banget tuh jadi ibu gitu ya. Gak boleh berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar sekali aja kita skip, wah udah deh, tinggal nih kita gitu. Ya, jadi di situ juga pentingnya mungkin kita bersama-sama ya. Kalau mimpi itu tadi mimpi aku nih pribadi, tapi kemudian aku bagikan ke
ke ibu asik. Nah, itu mimpinya jadi lebih besar lagi. Nah, kalau teman-teman nanti mengintip ke IG-nya Ibu Pembaharu atau keluarga pembaharu, nanti di sana akan lebih banyak lagi mimpi-mimpi besar dari seorang ibu, seorang perempuan yang dari rumah, yang semangatnya dari rumah untuk dunia gitu. Jadi masya Allah bisa teman-teman kepoin, mungkin bisa dilihat juga. Jadi teman-teman bisa menyerap energinya juga gitu kan, dari banyak inspirasi yang bertebaran. Betul. Intinya ibu itu harus belajar, karena belajar adalah kuncinya kepintaran, dan jangan lupa harus bahagia juga ya kan. Kalau kita belajar tapi kita ya gimana? Jadi yang jelas ketika kita belajar kita harus menentukan goals dulu ya. Goals kita mau kemana, visi misi kita apa, kemudian baru kita mencari sumber yang tepat untuk kita belajar, referensi yang tepat untuk kita belajar. Nah dari situ pasti kita akan menemukan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu gak mesti uang, tapi kepuasan batin, passion, semangat berbagi itu juga termasuk dari bahagia gitu ya Maya. Betul. Jadi tadi bareng-bareng lebih baik ya, dengan jalan bareng dengan komunitas, dengan teman-temannya. Jadi ketika kita tadi merasa keskip nih belajarnya, udah lagi loyo, atau ketika udahlah males, ya udah biarin sehari-hari anak berjalan begitu saja, atau sehari-hari habis gitu aja. Nah ketika kita merasa down atau merasa ngedrop, nah kalau ada bantuan dari teman-teman atau dari komunitas, dari orang-orang positif di lingkungan sekitar kita, insya Allah kita nggak lama-lama tuh. Ibaratnya kalau diibaratin, kalau kita lagi lemas, kita ada, misalkan ini semangat kita ada di telunjuk, kita semangatnya jatuh ke sini aja gitu, jangan sampai jatuh ke jempol gitu kan, karena nanti naiknya susah gitu. Jadi boostingnya juga susah gitu. Jadi itulah pentingnya kita bareng-bareng gitu. Mudah-mudahan gitu. Jadi saling tepuk-tepuk bahu. Saling celek-celek ya Maya. Iya, celek-celek. Penting banget emang ketika kita berteman dengan orang yang satu frekuensi dengan kita, karena ada yang mengatakan berteman dengan minyak wangi maka kita akan jadi wangi, berteman dengan arang maka kita akan bau arang gitu. Jadi memang jadi hitam. Pertemanan penting ya Maya, lingkar pertemanan itu penting gitu. Jangan sampai kita berada di lingkungan yang toksik, karena sayang nih semangat kita yang udah ada di jari tengah kemudian harus turun ke jempol gitu. Iya betul. Nah maaf jadi ada lanjut Pak. Jadi kalau sekarang zamannya digital, nah kalau teman-teman klik positif, nah nanti kayak kita tuh kalau habis belanja, sekali belanja keluar iklannya. Nah kalau teman-teman klik Ibu Asik, mudah-mudahan nanti vibe positifnya itu akan deketin terus gitu. Jadi jangan lupa di follow. Kemudian mungkin Ma Ayu juga punya banyak kegiatan sama ibu-ibu asik dan keluarga pembaharu, ibu pembaharu. Iya, jadi jangan lupa di follow Ibu Asik, karena jadi ibu ya diasikin aja, nggak usah dipusingin ya. Iya, jadi ibu itu apa ya? Kalau misalnya dideskripsikan, jadi ibu itu adalah, coba Mafat apa ya? Jadi ibu itu adalah apa ya? Ayo, ya? Ini teman-teman ladang yang amal lain. Kali ya. Ladang amal. Oke. Apa lagi Mak kira-kira? Jadi ibu adalah ya. Jadi ibu adalah. Nanti Mak. Teman-teman yang nyimak boleh juga mengisi. Coba diketik juga. Ya, jadi ibu itu adalah apa ya? Definisi jadi ibu ya? Apa ya? Bukan sekedar kita setelah menikah punya anak terus jadi ibu gitu ya, enggak juga ya. Tapi jadi ibu adalah apa Mak kira-kira jadi ibu selain ladang amal, itu udah pasti ya, ladang amal. Tugas negara, lebih dari tugas negara malah itu. Tugasnya betul. Nggak pakai surat tugas juga harus jalan ya. Oh. Jadi ibu itu apa Mayu? Tiang keluarga katanya. Apa nih dari Mbak Ica nih? Mbak Ica, kalau kata Mbak Ica jadi ibu adalah tiang keluarga. Yeay. ada lagi. Jadi adalah kalau tiang agama sholat, kalau tiang keluarga ibu berarti ya.
Kalau aku jadi ibu adalah anugerah sih buat aku, karena aku Masya bisa Allah, belajar tiap betul-betul. ya, jadi bisa belajar tiap hari, bisa refleksi tiap hari, bahkan setelah aku memilih berkarir di ranah domestik, aku menambah satu peran lagi, Mak. Ya, bukan menambah satu peran, menambah satu visi misi lagi. Jadi kalau dulu ketika matrikulasi, aku bilang rumahku adalah surgaku, tempat aku berpulang, tempat aku ngantor, tempat aku belajar, tempat aku sama anak. Tapi kali ini aku tambahkan rumahku adalah laboratoriumku. Gimana sih caranya kita belajar di Wah, laboratorium? Gitu kan, ada trial errornya gitu. Jadi aku bilang ke suamiku waktu kemarin, akhirnya aku mantap untuk balik dulu ke ranah domestik gitu ya, bahwa aku ingin menambahkan bahwa rumahku ini bukan sekedar rumah tempat berpulang, tapi rumahku ini adalah laboratoriumku, laboratorium kita. Bagaimana kita nanti trial dan error di sini gitu. Bagaimana kita menciptakan, bukan menciptakan lagi, kalau menciptakan belum ada, tapi kalau ini mewujudkan visi dan misi kita ke depan gitu. Bahkan aku lagi merancang mimpi nih, aku mau nulis lagi nih mimpi aku nih, jangan wah, sampai Masya Allah. iya, jangan sampai jadi ibu ya jadi ibu gitu aja, jadi ibu aku nggak mau digituin. Tapi kalau aku maunya gini, jadi ibu iya dong, jadi ibu yang biasa aja bukan, tapi aku adalah ibu yang luar biasa, aku maunya kayak gitu. Nah, kalau Muhammad gimana tuh? Dan ini Mayu, mental seperti itu nggak mungkin terbentuk dari ibu yang tidak mau belajar tadi. Mental pembelajar, mental bertumbuh itu cuma cuma keluar dari ibu-ibu pembelajar tadi. Karena kita kan nggak mungkin ngelihat sebuah biji itu, nggak mungkin dia nggak merobek kulit bijinya dulu sebelum dia keluar tunas gitu kan. Dan mudah-mudahan kita jadi ibu yang seperti itu gitu. Kita bisa melahirkan tunas-tunas kebaikan gitu di keluarga kita, di anak kita, di keluarga kita semuanya gitu. Iya, bener ya, Ma. Jadi emang jadi ibu itu nggak ada habisnya untuk belajar. Dari mulai anak bangun sampai anak tidur lagi. Kita bangun paling awal, tidur paling Ya, akhir mau gitu kamar ya. mandi diketok-ketok deh, mau makan mie sampai melar. Oh, padahal mau cuma pengen makan mie itu harus tengah malam nungguin semuanya pada tidur. Nano-nano Iya, benar-benar. jadi tapi dibalik ke nano-nanoannya jadi ibu, ada hal yang paling utama, yaitu surat tugasnya langsung dari Allah ya. Proyek besarnya adalah anak-anak gitu. Aduh, luar biasa, Masya Allah jadi ibu itu ya. Aduh, gimana nih Mafat? Tadi kan udah nih, aku sudah bilang kalau aku jadi ibu adalah aku. Nah, Mafat nih belum terjawab nih selain ladang amal. Apa ya? Ya ampun. Jadi ibu itu adalah bahagia. Yeay. Yeay. Wajib. Wajib. Jadi ibu itu adalah apa ya? Doraemonnya keluarga. Karena semuanya ada kan. Dia harus jadi manajer keluarga, jadi kokinya keluarga, jadi gurunya keluarga gitu kan, ibaratnya buat anak-anak. Kita harus punya kantong ajaib gitu kali ya. Iya, kadang suami suka kunci motor di mana ya? Baju yang merah itu ada di mana ya? Spontan gitu suka. Kita jadi paling tahu ya kan? Aduh. Masya Allah. Masya Allah ya jadi ibu ya. Ibunya satu, hatinya satu, tapi untuk semua. Kemudian otaknya satu, tapi pikirannya bercabang kemana-mana. Tangannya dua, tapi bagai tangan 1000. Kalau kata Maica, jadi ibu itu nipong. Oh ya, lagu itu Mak, nipong, caca. Caca. Ini lagunya itu Cibimaru Kocan. Enggak dong, Kobo-chan. Ayo, lahir tahun berapa kak ini? Lagu Kobo-chan, nah ketahuan kan. Ketahuan Lahir kan? tahun berapa? Jadi memang ibu itu harus bahagia. Ibu itu adalah pembelajar sejati. Dan ibu yang pintar itu adalah ibu yang pembelajar. Gak mungkin ada ibu pintar nanti belajar, ya kan? Benar. Oke, Mak. Masih ada waktu. Teman-teman yang mau sharing atau yang mau nambahin gitu ya, jadi ibu itu apa, ini Mas PR loh ya, jadi ibu itu apa. Boleh lah ya
Boleh lah ya di kolom komen dijawab sama Maica Kobocan. Oke. Oh tadi pertanyaan aku jadi ibu itu apa? Aku mau nanya lagi sama Maafat. Ya jawabnya singkat-singkat aja, Ma. Sudahkah bahagia jadi ibu? Sudah, aku senang banget. Maksudnya aku sangat menikmati peranku sekarang sih sebenarnya. Ngerasa bukan merasa nyaman ya, tapi ngerasanya iya nih aku seneng ada di sini gitu. Maksudnya ini aku banget dan aku harus berusaha yang terbaik di sini gitu. Itu sih yang rasanya. Jadi kalau passion kan katanya gitu ya, dia akan easy juga kan, dia akan mudah dilakukan, kemudian dia akan nanti ujung-ujungnya earn gitu kan. Ada 4E itu loh, Mak. Ya. Easy, apalagi tuh? Earn. Boleh loh ditambahin loh teman-teman. Iya, nih ayo coba ditambahkan. Dia akan merasa enjoy dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Bener banget. Nah, nanti ke depannya gimana nih Mayu? Bocorannya kalau di Ibu Asik akan ada apa aja nih gitu, selain teman-teman bisa bareng-bareng membesarkan mimpinya sebagai ibu atau bahagia menjalani peran sebagai ibu, ada apa lagi nih bocorannya? Bocoran ya, kasih bocoran. Jadi sebenarnya pengennya surprise ya, tapi kan semua itu butuh spoiler gitu kan, biar orang-orang oh iya ya. Jadi rencananya kita akan ada bincang seru di tiap Jumat sore insya Allah ya Mak. Pastinya dengan bintang tamu yang berbeda gitu, dan pasti nggak nyangka deh bintang tamunya tuh siapa aja gitu, dan insya Allah temanya sesuai dengan kita yang para ibu-ibu luar biasa, para ibu-ibu pembelajar gitu. Dan ada juga nanti akan ada webinar, kemudian puncaknya kita juga akan membuat karya di bulan Desember ya Mak ya, sebagai puncaknya di bulan Desember. 1 dekade ibu profesional ya. Nanti kita akan ada acara puncak, mungkin insya Allah ada peluncuran buku perdana. Mungkin teman-teman yang hobi nulis, yang punya passion nulis, atau yang aduh pengen banget deh belajar nulis, sekedar curhat-curhat, boleh banget ya Mak. Nanti kita tampung ide-idenya. Nanti kita akan jadikan buku antologi. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan insya Allah terlaksana. Karena dari rumah untuk dunia bukan sekedar tagline. Karena jadi ibu itu ya diasikin aja. Ya kan, jadi ibu itu ya harus bahagia. Karena jadi ibu itu pembelajar tanpa henti. Kayak gitu, Mak. Seru banget. Gimana, Mak? Maafat gimana nih untuk persiapan menyambut 10 tahun dekade ya sebagai agen ibu pembaharu nih. Setuju nggak sih dengan antologi gitu kan, kisah para ibu-ibu yang menemukan bahagianya? Seru banget sih itu, ide itu nanti kita bisa bareng-bareng ya nulisnya, karena itu kan perlu banyak ide atau banyak pengalaman yang berbeda supaya teman-teman juga merasa terangkum pengalaman hidup sebagai ibu itu apa sih yang menarik, misalnya itu mungkin bisa jadi ide kita ke depan. Dan mungkin ada masukan ke Ibu Asik, silahkan disampaikan juga ya gitu. Kita juga masih terus berproses ya Mak Ayu ya. Ya betul, jadi ini langkah kecil kita untuk menuju ribuan langkah yang lebih besar. Kalau aku waktu memutuskan untuk kembali ke ranah domestik, aku bilang aku mundur dulu selangkah demi maju ribuan langkah. Kalau aku kayak gitu mah. Masya Allah, gitu. Keren banget Mak Ayu. Yang udah berani. Nggak usah mundur gitu ya, tapi harus maju aja terus. Gitu. Oke, wah seru banget Maica ikutan kesini ya. Kita ngobrol bareng kayaknya seru. Iya seru. 4 frame 5 frame. 5 bisa gak sih kita? Bisa kali ya, belum dicoba, nanti kita coba.
Oke, masih ada waktu 8 menit lagi, mungkin closing statement dari Mafat gimana sih tentang ibu pintar atau ibu belum belajar? Silakan. Apa ya? Kalau closing statement kayaknya kayak udah selesai ya, padahal kita baru mulai, ibaratnya mau mulai untuk membongkar diri kita, ibaratnya mau bermetamorfosis atau mau berproses bertumbuh gitu kan ya semangatnya. Dan ibu alih-alih jadi sekedar ibu yang pintar, nah akan lebih valuable lagi kalau kita jadi ibu belum belajar, karena itu prosesnya adalah proses sepanjang hayat, kita nggak akan berhenti sampai kita menuju akhir usia gitu kan ya. Dan ketika jadi pintar aja itu nggak cukup, karena kita menghadapi zaman yang sangat berubah gitu kan. Zaman kita berubah, dan ibu-ibu yang pembelajar lah yang bisa mengenal atau mengetahui perubahan dunia yang begitu cepatnya, untuk persiapan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Jadi jangan merasa berpuas diri. Mudah-mudahan kita terus semangat dari dalam gitu, untuk terus belajar, untuk terus menggali ilmu, dan dari rumah kita bisa berkarya untuk dunia. Itu aja kali Ayu. Oke, mungkin ini bukan tadi belum seperti Mafat bilang, ini bukan closing statement, tapi ini adalah pembuka untuk langkah-langkah kita berikutnya gitu. Jadi teman-teman jangan lupa setiap hari Jumat sore di Ibu Asik, di channel Ibu Asik, karena kita adalah seorang ibu pembelajar. Ibu yang pintar pasti butuh belajar, ya kan? Kemudian jadi ibu, ya diasikin aja gitu. Jadi nggak usah dipusingin, karena jadi ibu bukan sekedar kodrat, tapi jadi ibu adalah playground yang mengasihkan, ya kan? Jadi jangan lupa teman-teman stay tune ya, setiap hari Jumat sore jam 4 di Ibu Asik. Jadi ibu diasikin aja. Nah teman-teman, berhubung kita sudah memasuki jam 5, kita sudahi dulu bincang-bincang seru kita kali ini. Tapi jangan lupa pertanyaan saya dijawab ya di kolom komen. Jadi ibu itu apa sih? Dan sudahkah Anda bahagia hari ini jadi ibu? Nanti dijawab di kolom komen gitu. Oke Mafa, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Ma Ayu untuk perbincangannya yang sangat meriah. Bener-bener, nanti kita kapan-kapan kita ketemu lagi, kita live bareng lagi ya Mak. Siap. Oke, saya Ayu dan Ma Fatima. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.